Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi syariah. Saya atas nama Wiran Susilo Suspi. Saya atas nama Muhammad Rifki Fariansyah. Saya atas nama Nurawalinda. Saya atas nama Salmia. Saya Serla Kesah Huspara. Saya Anissa. Saya Suci Pratista Rahmat. Saya Saidal. Kami akan mempersembahkan drama yang berjudul Perbankan Syariah. Selamat menyaksikan. Kerja di sini, Sa? Gini toh, ada dikirimkan ke uang sama bapakku 50 juta. Terus gimana disimpan? Masih di aplikasi, tapi nggak tahu aman gak atau tidak. Nah, ada solusi kok. Kenapa tidak disimpan saja di perbankan syariah? Hah? Perbankan syariah? Apa itu? Aman Ji? Nah, perbankan syariah itu merupakan suatu lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, di mana di sini bank syariah juga merupakan bank yang mengoperasi sesuai dengan prinsip syariat dan juga merupakan lembaga keuangan negara yang memberikan pembinaan dan juga jasa-jasa yang dalam melintas pembayaran dan juga perdagangan uang yang berhasil dengan prosedur menggunakan prinsip syariat Islam. Nah, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, di mana di sini mengatakan bahwasanya bank syariah itu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariat sendiri. Nah, di mana juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama berdasarkan yaitu prinsipnya keadilan, keseimbangan, dan berdasarkan negara, maisir, riba, saling dan juga objek lainnya seperti itu. Oh, gitu. Nah, sebagai umat Islam, sebenarnya kita menggunakan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 130, bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau makan harta riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, terkait pembahasan lebih lanjut mengenai perbankan syariah, silakan simak video berikut ini. Didirikannya Bank Syariah Indonesia selain berlatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindar yang namanya riba, mereka juga ingin melakukan dan melaksanakan proses bank syariah sesuai dengan ajaran agama Islam. Bank Syariah Indonesia pertama kali dijelaskan pada tahun 1980, Yakni dilakukan uji coba pada tahun 1990, yaitu didirikannya Bank Syariah Gabung yang bernama Bait Atami Salman ITB dan juga Koperasi Gusti di Bekota. Nah, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia melakukannya atau membentuk yang namanya suatu kelompok kerja guna untuk mendirikan yang namanya Bank Syariah. Pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 1991, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan ataupun menyelenggarakan yang namanya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Jawa Barat. setelah itu mereka membentuk bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalah Syariah Indonesia, yakni terbentuk pada tanggal 1 November 1991 dan resmi terselenggara atau resmi beroperasi yakni pada tanggal 2 Mei 1992. Itulah latar belakang mengenai berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dan mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk investasi atau titipan. Yang pertama itu akad wadah amanah yang bersifat amanah yang dimana pihak yang telah dititipkan barang tersebut dan menjaga agar menjaga barang tetap lebih baik
Terus yang kedua yaitu akad wadah damana yang mengacu pada pihak yang bertanggung jawab yang telah dititipkan barang tersebut dan tidak memanfaatkan harta titipan tersebut. Terus yang ketiga yaitu akad mudharabah, yakni kerjasama antara pemilik modal dan pengelola data yang telah disepakati dari awalnya. Akad murabah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Yang kedua yaitu al-bayas salam, yakni bank membelikan barang di kemudian hari dan dilakukan pembayaran di muka. Yang ketiga yaitu al-istihna, yakni harga bisa dibayar secara saat kontrak, secara angsuran dan di kemudian hari. Prinsip jasa terbagi menjadi 6. Pertama yaitu ijarah, yaitu akan pemindahan hak guna atas peralatan atau jasa dalam hal itu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa yang mengikuti pemindahan demi pemeran sendiri. Yang kedua yaitu had, yaitu akad gadai sesuai dengan syariah. Yang ketiga wakalah, yaitu akad perwakilan seperti pernikahan, pendelegasian atau pemberian mandat. 4. Al-kafalah, yaitu memberikan jaminan sebagai pada pihak. 5. Al-wahalah, yaitu akad pembelaan selanjutnya memindahkan hutang di akun seorang. 6. Al-qiradah, yaitu adalah pemberian harta kepada orang lain atau hutang kembali atau lain, yaitu meminjamkan tanpa mengharap kepada siapa. Ayo boleh ke Bank Syariah, tapi temani kah Pak tidak butuh saya. Oke. Ayo. Coba jelaskan Kak, karena saya masih kurang tahu tentang perbedaan itu. Jadi baik, perbedaan bank syariah dan konvensional itu yang pertama, prinsip bank konvensional dan bank syariah. Prinsip perbankan konvensional di sini mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum negara. Sedangkan pada bank syariah itu prinsipnya mengacukan hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian perbedaan yang kedua, sistem operasionalnya. Pada bank konvensional di sini sistem operasionalnya menggunakan suku bunga, sedangkan pada bank syariah itu menggunakan bagi hasil jasa maupun jual beli. Yang ketiga itu mengenai pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah. Untuk bank konvensional di sini diawasi oleh Dewan Komisaris Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan di lembaga syariah atau perbankan syariah di sini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya itu mengenai pengelolaan dana. Nah, pengelolaan dana pada bank konvensional di sini, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah perundang-undangan. Sedangkan bank syariah pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu terkait akad perbankan syariah Kak, bagaimana jenisnya? Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu aqadah yang berarti mengikat atau mengukuhkan. Secara etimologi, akad juga berarti sebagai al-intifaq yang berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan. Nah, di dalam operasional perbankan syariah, akad terbagi atas dua. Yang pertama adalah akad tabarruk. Nah, akad tabarruk di sini yang dimaksudkan yaitu untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak ada sama sekali unsur untuk mencari keuntungan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu akad tijarah atau akad tijarah. Nah, akad tijarah ini adalah segala macam bentuk perjanjian yang menyangkut profit transaksi
Nah, akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersil. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Di sini saya percaya kepada Bank Syariah dan saya memiliki uang untuk menabung ke Bank Syariah.